Kalau kita bicara tentang film KKN Desa Penari yang ditulis oleh akun Twitter Simple Man yang berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh narasumbernya. Dan kini di tahun 2022 telah viral kembali kisah-kisah horor yang dialami oleh mahasiswa KKN yang ditulis oleh akun Twitter @miptul pada 22 Juni tahun 2022. Penulis ini menceritakan pengalaman horor yang berjudul KKN Mistis di Desa Misteri. Menurut si penulis, ini merupakan true story yang dialami oleh narasumbernya yang enggan disebutkan identitasnya. Sama halnya dengan KKN di Desa Penari, narasumber, tempat kejadian, dan lain-lain enggan disebutkan atas permintaan dari si narasumber. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Stay tune this video. Thank you for watching. Enjoy. Welcome to Kamar Kontrakan. Di video kali ini Kamar Kontrakan akan mengangkat sebuah kisah horor yang dialami oleh mahasiswa KKN pada saat masa KKN-nya berlangsung. Dan sebelum panjang lebar, buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, dan jika kalian suka dengan cerita-cerita yang berbau misteri, kalian subscribe aja channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Kamar Kontrakan upload video terbaru. Jadi pada tahun 2021 kemarin, Kampus Amel mengadakan program KKN di Kota P. Dan kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 bulan saja, mulai bulan Januari hingga bulan Februari. Dan pada saat itu, kelompok Amel terbagi menjadi beberapa pos. Dan kebetulan pos yang Amel tempati terdiri dari 3 prodi, yaitu Penjaskes, PBI, dan PGSD. Total semua pos ada 4, yang setiap posnya berjarak lumayan jauh karena setiap pos beda desa. Untuk setiap posnya terdiri dari 12 sampai 14 orang. Namun saat itu pos Amel hanya beranggotakan 12 orang. Sebelum KKN dimulai, Amel dan teman-temannya melakukan survei lokasi terlebih dahulu, khususnya untuk pos yang mereka akan tempati. Dan hasilnya mereka akan menghuni rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya lantaran sudah meninggal. Mungkin hanya beberapa kali dipakai oleh pihak keluarga untuk keperluan penting saja. Rumah ini ada 3 kamar yang cukup luas, 2 kamar ada di depan dan 1 kamar ada di belakang. Dapur berada di samping kamar dan ruang tengah juga cukup luas untuk tempat mereka berdiskusi. Tapi pada saat Amel melihat kamar yang ada di belakang, sejujurnya Amel di sini udah merasakan hal yang tidak enak. Namun waktu itu tidak terlalu difikirkan oleh Amel. Kemudian hari pertama KKN mereka melakukan aktivitas seperti biasa layaknya mahasiswa KKN yang mengabdi ke masyarakat. Dan kebetulan juga kelompok Amel banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga. Otomatis mereka tidak bisa menginap di pos setiap harinya dan hanya bisa datang saat hari Sabtu dan Minggu. Jadi dari 12 orang yang tinggal di pos hanya tinggal 8 orang saja, yaitu Amel, Meli, Lala, Aisyah, Mala, kemudian Abdul, Rozak, dan Indra. Sedangkan yang tidak tinggal di pos adalah Nita, Mei, Redi, dan Bella. Beberapa hari setelah tinggal di rumah itu, Amel merasakan hal yang aneh. Seperti ada orang lain yang mengawasi selain mereka. Namun lagi-lagi di sini Amel mencoba untuk tidak memikirkan hal aneh tersebut. Saat mereka istirahat pada malam hari, Amel terbangun di tengah malam dan akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud. Saat itu Amel tidak tega untuk membangunkan teman-temannya. Jadi Amel pergi ke kamar mandi sendirian. Setelah keluar dari kamar mandi, Amel terkejut bukan main. Pasalnya ada sosok hitam besar sedang berdiri di hadapannya. Amel pun ketakutan dan hanya bisa menundukkan kepala sambil berkata dalam hati, "Ini siapa? Besar sekali." Kemudian Amel memberanikan diri untuk melewatinya meski dengan posisi menundukkan kepala. Amel tidak berani menatap wajahnya
Dan saat tiba di kamar, Amel langsung melaksanakan sholat tahajud dengan pintu kamar yang dibiarkan terbuka. Otomatis Amel bisa melihat ke arah ruang tengah di mana para teman laki-lakinya sedang tidur. Di tengah-tengah sholat, lagi-lagi sosok hitam tinggi besar itu muncul dan berulang kali lewat di depan Amel. Bahkan sosok itu sempat berdiam diri dan melihat ke arahnya. Alhasil Amel pun tidak berani menatap sosok itu dan kehilangan khusyuk sholat tahajud. Dan Amel memutuskan untuk segera menyelesaikan sholatnya, lalu buru-buru menutup pintu dan melanjutkan tidurnya dengan perasaan takut. Keesokan harinya Amel terbangun dan tidak ingin menceritakan kejadian semalam yang ia alami, karena Amel tidak ingin membuat teman-temannya takut. Hari-hari kemudian kelompok Amel melakukan aktivitas seperti biasanya, dan Amel merasa desa ini sangat sepi sekali ketika sudah maghrib tiba. Jarang pula terlihat anak seumuran mereka di sana kecuali anak-anak kecil yang mengaji. Itu pun sampai isya, kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi syukur alhamdulillah kejadian malam itu tidak terjadi lagi. Keesokan harinya, kebetulan jadwal mereka sedikit, jadi mereka bisa pulang lebih awal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Curug demi menikmati suasana di desa ini. Mereka semua pergi bersama-sama dengan jalan kaki, karena jaraknya memang lumayan jauh, apalagi kondisi waktu itu lagi gerimis. Mereka pun akhirnya sampai di Curug. Cukup lama menikmati pemandangan di sana, mereka memutuskan untuk kembali ke pos. Namun di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Mereka pun akhirnya meneduh. Setelah hujan reda, mereka semua pun melanjutkan perjalanan dan sampai di pos waktu sudah menunjukkan sore hari. Malam pun tiba. Sekitar pukul 11 malam, Amel dan Mala terbangun karena mendengar jeritan Meli yang merintih kesakitan sambil memegangi telinganya. Sampai Meli berteriak minta pulang. Amel dan Mala pun kebingungan dan akhirnya Amel memutuskan untuk menghubungi keluarga Meli dan mengabarkan keadaan Meli sekarang. Amel dan Mala sempat berpikiran apa yang dialami Meli sekarang karena Meli tidak bisa menjaga sikapnya saat berada di curug tadi. Yang bisa dilakukan Amel dan Mala malam itu hanya bisa berusaha menenangkan Meli agar tidak menjadi-jadi. Sampai pagi tiba, Meli sudah tidak merintih kesakitan. Tapi anehnya, dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang teman-temannya tanyakan. Meli memilih diam dan memilih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan di hari itu seperti biasa mereka membantu mengajar di SMP. Kemudian Mala dan Meli melanjutkan kegiatannya untuk melihat proses pembuatan gula aren. Sedangkan Amel memutuskan untuk langsung ke pos karena ia berpikiran di pos pasti ada teman-temannya yang lain. Tapi ternyata di pos tidak ada teman-temannya, alias kosong. Karena pagi tadi Amel belum sarapan, jadi Amel langsung menuju ke dapur. Saat Amel sedang makan di dapur, ada suara motor seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah. Amel pun berpikir itu adalah si Rozak. Dan Amel pun langsung berteriak dari dapur untuk menyuruhnya makan. Tapi anehnya tidak ada jawaban apapun dari arah depan. Amel pun penasaran dan berjalan ke depan, dan ternyata pintu rumah tertutup rapat dan tidak ada motor di dalam rumah. Lalu suara motor siapa tadi? Tanya Amel. Dan tak sampai di sana, Amel kemudian melihat seperti ada seseorang di kamar laki-laki. Namun Amel tidak ambil pusing, malah memilih melanjutkan makannya di dapur. Tapi ketika sampai di dapur, perasaan Amel pun mulai kacau lagi, seperti ada yang memperhatikannya dari jauh. Makin lama perasaan Amel makin tak karuan, dan akhirnya buru-buru menyelesaikan makan dan segera keluar rumah. Karena Amel terburu-buru, Amel sampai tidak melihat Nita yang baru saja datang. Sampai-sampai Amel pun menabrak si Nita. Dan di waktu itu Mei dan Bella juga baru sampai di pos. Mereka semua pun langsung memburu Amel dengan berbagai pertanyaan. Tapi saat itu Amel hanya bisa diam dan menggelengkan kepala saat menjawab pertanyaan teman-temannya. Karena Amel tidak ingin membuat teman-temannya takut menjalankan tugas KKN di desa ini.
Keesokan harinya mereka semua berkunjung ke pos B untuk menemui rekan-rekan mereka. Sampai-sampai waktu menunjukkan pukul 17.55. Mereka pun akhirnya bergegas untuk pulang karena khawatir kemalaman di jalan. Kemudian mereka pun berpamitan, dan ketika berada di tengah perjalanan, Amel pada saat itu sedang melamun dan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Meli temannya. Hingga sampai mereka melewati jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Amel pun dengan sadar menoleh ke arah sebelah kiri dan terkejut ketika melihat sesuatu di sana. Akhirnya secara spontan Amel menyuruh Meli melajukan motornya lebih cepat lagi tanpa memberi alasan apapun kepada Meli. Amel kala itu sangat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Amel melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri di antara pepohonan. Dan sosok itu sambil menyeringai ke arah Amel. Tapi lagi dan lagi Amel memilih enggan untuk bercerita kepada temannya kala itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nita, Bella, dan Mei selalu meminta Amel untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang. Di sini Amel sempat merasa curiga atas permintaan teman-temannya. Namun Amel berusaha berpikir positif kala itu, dan malam itu Abdul, teman satu pos Amel, tidak bisa tidur dan mencoba menelpon Amel berulang kali. Tapi Amel dengan sengaja tidak mengangkat ataupun merespon telepon dari Abdul karena jaringan di sana sangat buruk. Dan pada saat waktu subuh tiba, Abdul lalu bercerita kepada teman satu posnya termasuk juga Amel. Abdul mengatakan bahwa dirinya melihat pintu ruang tengah bergerak sendiri seperti ada yang memaksa masuk, dan dia juga mendengar suara motor seperti sedang dimasukkan ke dalam pos. Ditambah lagi terdengar suara anjing yang sedang marah. Saat itu Abdul mencoba untuk membangunkan Indra dan Rozak, akan tetapi tidak ada dari mereka yang terbangun sampai akhirnya Abdul mencoba menelpon Amel, dan Abdul pun mengaku ia tidak bisa tidur sampai pagi tiba. Sontak semua teman yang ada di pos yang mendengar cerita Abdul semuanya terkejut. Tapi mereka semua berusaha berpikir positif karena program KKN mereka di desa tersebut hampir selesai. Tiba di mana hari terakhir mereka melaksanakan proker, dan sebelum mereka mengakhirinya, mereka berkumpul di depan pos hingga mereka semua saling bercerita kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama program KKN di desa tersebut. Lighting mati tiba-tiba. Waktu itu Amel juga terkejut. Pikirnya hanya Amel lah yang mendapat gangguan. Ternyata tidak. Hampir dari mereka semua pernah diganggu oleh penunggu rumah tersebut. Seperti saat Amel dan Abdul mendengar suara motor masuk ke dalam rumah di malam hari, dan ternyata Bella dan suaminya pun juga mengalami kejadian tersebut. Dan pada saat Bella sampai di pos, Bella juga melihat Aisyah yang sedang memasak di dapur. Namun kala itu jelas-jelas posisi Aisyah sedang tidak ada di pos, dan itulah alasan kenapa mereka meminta Amel untuk tidak mematikan lampu pos pada waktu malam tiba. Dan lebih kagetnya lagi, setiap tamu yang mampir ke pos, mereka pasti melihat sosok hitam besar berada di belakang kamar laki-laki. Mereka semua tahu kalau rumah ini kosong sejak ditinggal oleh pemiliknya. Namun semua barang-barang masih tersimpan rapi di dalam rumah. Mereka semua pun akhirnya bersyukur bahwasannya masih bisa melewati masa KKN dengan keadaan baik-baik saja, walaupun hampir dari mereka semua mengalami gangguan-gangguan
dari penunggu rumah tersebut. Entah apa dan siapa yang mendiami rumah kosong itu, yang jelas sosok seperti itu memang benar ajannya, dan mereka hidup berdampingan dengan mereka setiap harinya. Oke, sekian cerita kali ini. Saya mohon pamit. Thank you for watching. Enjoy.